Ya. Ayo, hafalin dan hafalan. Udah sebulan pasti hafal. Bulan hafal. Oh, bentar lagi aku ulang tahun, Kak. Bentar lagi aku ulang tahun. Ini November ya? Hari apa? Ya, hari Sabtu, Kak. November dia ulang tahunnya. Sabtu ini? Masih lebih. Enggak, Sabtu minggu depan. Iya, Minggu depannya minggu lagi, Kak. depan. Karena itu udah bilang itu. Kak, November. Kak, saya lebih cepat, Kak. Ya, coba. Hari Jumat ini saya ulang tahun. Oh ya? Farel. Cepet kan, Kak? Iya, Kalau Kak. aku nanti waktu Desember 1, waktu Wah, aku masih lama. Saya, Kak. waktu PAS ketiga. Kak, aku baca, Aku Kak. masih lama, aku masih bulan Mei. 2022 Ya, Farel tanggal 29. Bulan Oktober. Farel 29 Oktober. Iya. Kak Yudi kapan ulang tahunnya? Aduh, Kak Yudi ini nggak jelas nih ulang tahunnya kapan. Mei 29. Mei 18. Mei 18. Udah deket dengan ulang tahun adik saya dong. Beda 4 hari. Oh, kalau Kak Neti 4 Mei. 4 Mei jadinya beda 10 hari dong dengan adik saya. Iya ya. Kak Yudi sama Kak Neti sama bulannya Mei ulang tahunnya. Aku dulu. Hai Rafael. 14 Mei. Tahun ini ulang tahun Ya. saya. Catet kok ulang tahunnya, tenang aja. Kak, keluarga besar saya hampir semuanya Agustus, Kak. Oh ya. Kamu sendiri yang November. Opa 17 Agustus. Terus ada adik saya, bentar. 1 Agustus, terus Terus ada 8 Agustus. Siapa lagi lah? Lupa. Udah banyak kok. Banyak. lain kamu sendiri, Peter. Kamu yang November sendiri. Weh, Kaleb lagi makan. Makan apa tuh? Enggak sama kak. Kalau saya di November ada kakak sepupu. Farrell share screen. Ini kayak ayat hafalan kita, Kak. Ya, hafalin. Iya. Latihan badannya terbatas gunanya. Latihan badannya terbatas Karena mengandung janji baik guna dalam segala hal, maupun karena hidup yang mengandung akan janji mendatang. baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan Saya datang. boleh kan coba Itu ya, hafalin? di Zoom baca bareng-bareng bisa saut-sautan, padahal bacanya bareng. Kalau di Zoom begitu, saut-sautan jadinya. 1, 2, 3, baca. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi Badani ibadah itu berguna dalam terbatas segala hal, gunanya, karena tetapi mengandung ibadah janji itu baik berguna untuk dalam hidup segala ini hal. maupun untuk Karena hidup yang mengandung akan datang. janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, kalian kan sudah ngafalin ini selama 1 bulan. Ngerti nggak sih maksudnya apa? Kalau kita latihan kayak olahraga gitu terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal seperti buat hidup ini maupun hidup yang akan mendatang gitu maksudnya. Betul, mantap. Ada lagi? Apa maksudnya? Kalau latihan badan ini terbatas, tapi kalau latihan atau ibadah itu mengandung janji, berguna dalam segala hal. Kak, saya bisa bikin kakak nggak susah ngomongnya kayak yang kemarin virus jadi ribu. Kak, jadi apa? 1 sisi, 2 sisi kayak gitu, tapi cepet Kak, nanti bisa lama-lama jadi sosis. Nanti Oh, lama Pak. kali. Sisi, 4 sisi, 2 5 sisi, sisi, 2 sisi, 7 sisi, 3 sisi, 4 sisi, 8 5 sisi, sisi, 6 sisi, 5, 7 sisi, 9 8 sisi, sisi, 10 sisi. 9 sisi, 10 sisi. Bisa Nah, tuh? pakai nasi anget sama kecap, enak kan? Hangat Ada sama biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, sama 5 kecap biru, enakan 6 nasi biru, hangat sama kecap enakan. 8 biru, 9 biru. Jangan ngomong makanan, jadi lapar. Kayak di pulang kerja belum makan, jadi lapar nih. Apalagi hujan-hujan. Wah, enak banget ini makan bakso. 16, 17, 18, 19, Kalau Makan bakso.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Oke deh. Udah jam 18.11. Hari ini aku minta yang berdoa adalah siapa nih yang berdoa nih? Siapa yang berdoa? Siapa yang mau berdoa buat Enggak. pembukaan? Siapa? Ada yang mau berdoa buat pembukaan? Wah, Farel. Bentar dulu. Siapa? enak. Saya Kak Farel. Ya udah Farel. Ayo berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mulai Kids Altar kami, Tuhan. Berkati kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir, Tuhan. Zoom Kids Altar kami, Tuhan. Lancarkanlah kami, Tuhan, dari jaringan kami, Tuhan. Dan juga, Tuhan, berkatilah Kak Yudi, Tuhan, yang mengajarkan kami, Tuhan. Semoga Rabu depan Kak Yudi tidak ada pekerjaan yang menghalangi kita untuk Kids Altar, Tuhan. Berkatilah, Tuhan. Kami juga, Tuhan, untuk bisa memahami, Tuhan, kata-kata yang disebut Kak Yudi untuk memberitahukan dari isi Alkitab-Mu, Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan. Berkatilah kami, dan makasih. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita mau belajar lagi ya. Kita belajar tentang hari ini kita masih tentang komitmen sih, tapi hari ini lebih ke arah apa ya? Nih, kayak dikasih judulnya adalah siapakah Yesus? Tentang Tuhan. Ya kan? Yesus adalah juru selamat. Tunggu dulu. Juru selamat. Ya, siapakah Yesus? Yesus adalah Juru juru selamat. selamat adalah Mesias. Terus? Yesus adalah Satu-satu. Kak Yudi tunjuk dulu ya. Siapakah Yesus menurut Adrian? Yesus adalah juru selamat. Oke, Dave. Yesus siapa tuh menurut Dave? Juru selamat atau Tuhan? Juru selamat dan Tuhan. Ezra, siapa Yesus menurut Ezra? Ezra? Siapakah Yesus menurut Ezra? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan. Rafael Timothy, Tuhan Yesus itu siapa? Oh, nggak tahu. Oke, Peter. Oh ya, Tuhan yang baik. Peter, siapa Yesus Adalah itu? Juru selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Kaleb mah dedeknya. Siapakah Tuhan Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Kaleb? Siapakah Aku, Yesus Kak. itu? Hah? Aku atau yang satu lagi, Kak? Ya, Kaleb. Kalau satunya kan Caleb. Nah, Kaleb. Siapa Yesus itu? Raja segala raja. Wih, raja segala raja. Geren, siapa Yesus itu? Penolongku. Penolongku. Joseph Sean. Siapa Yesus itu? Juru selamat. Juru selamat. Menurut Evan, siapa Yesus itu, Evan? Siapa ya? Siapa Evan? Menurut Evan, siapa Yesus itu? Yeremia. Siapa Yesus itu? Mesias. Mesias. Oke, semua jawabannya nggak ada yang salah ya, semuanya benar. Siapa Yesus itu? Semuanya benar. Oke, kita review dikit. Ayat hafalnya dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu
Nah, dalam segala hal, karena mengandung janji baik baik untuk hidup ini ini maupun hidup yang akan datang. Iya, sip. Jadi kalau cuma latihan badani untuk kesehatan aja, tapi kalau ibadah itu melatih kita disiplin, melatih kita mengasihi Tuhan, melatih kita mengasihi sesama, terus melatih kita untuk tetap percaya sama Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Nih, waktu itu murid-murid ditanya sama Tuhan Yesus begini, siapakah aku menurut orang banyak? Lalu murid-murid berkata, Nabi. Yeremia, Ada yang bilang Nabi Yeremia, ada yang bilang Nabi Elia, gitu ya. Semua rata-rata menyebut Yesus itu Nabi. Lalu Tuhan, itu kan menurut orang banyak. Kalau menurut kamu siapakah aku? Dia tanya sama Petrus. Petrus jawab, kau adalah "Kau juru Mesias." Mesias itu Allah yang Tuhan, hidup. anak Allah yang hidup. Nah, ini pengakuan yang diminta Tuhan Yesus dari murid-muridnya. Siapakah menurut kamu? Jangan-jangan di antara murid ada yang bilang, oh kamu penjahat. Nah itu kan rusak dia. Supaya nggak salah ya, siapa Yesus menurut kalian? Mereka menyebut, Kau Mesias, satu juru selamat. ya mereka menyebutnya Mesias, menyebut Tuhan gitu ya, guru gitu kan. Nah, itu pertanyaan Yesus ditujukan kepada murid-muridnya. Kalau tadi di awal kita sudah ditanya nih, siapakah Yesus menurut kamu? Tadi udah ada yang jawab, dia itu juru selamat, dia itu Mesias, dia itu raja segala raja, dia itu Tuhan gitu ya. Nah, kalau Kak Yudi menemukan Yesus itu banyak sebutannya. Tapi Kak Yudi paling tidak menemukan ini dalam hidupnya Kak Yudi ini. Yesus itu adalah penyembuh. Siapa yang pernah disembuhkan dari penyakitnya oleh Tuhan? Dikasih obat apa nggak mempan? Dikasih sama kita berdoa Tuhan Yesus sembuhin. Alergi. Apa alergi? Alergi. Tuhan sembuhin. Oh tuh Adrian udah disembuhin dari alerginya. Rafael biar bisa percaya sama Tuhan, Tuhan juga bisa sembuhin Rafael, Farel ya. Siapa lagi yang pernah disembuhin? Diobatin nggak sembuh-sembuh, berdoa sembuh. Kakak, Nah, coba apa Peter? saya pernah sakit Kak, soalnya waktu itu saya karena hujan-hujan, terus Tuhan sembuhkan. Nah, tuh ya. Hujan-hujanan sakit, Tuhan sembuhin. Ada lagi? Ada Kak yang- Yudi, Ya. aku pernah demam berdarah sama adikku. Oh ya. Disembuhin sama Tuhan. Wah, tuh keren kan? Demam berdarah disembuhin sama Tuhan. Demam berdarah itu kalau nggak ketolong, itu dia bisa kekurangan darah kan ya, kurangan trombosit. Dia mesti ditransfusi. Kak Yudi, Bisa teman meninggal. kakak kelas aku sekolah aku dia kena penyakit demam berdarah dia meninggal. Iya, karena Padahal dia gendut. terlambat. Sudah menyerap itu virusnya ya. Sudah menyerap. Trombositnya turun terus gitu. Nah, Banyak virus minum darahnya. iya, virusnya menyedot darahnya. Ada lagi yang pernah disembuhin Tuhan. Kak Yudi kan dulu pernah cerita ya, Kak Yudi udah harusnya tahun 2000 udah mati, tapi masih ada sampai sekarang karena Tuhan sembuhin, gitu ya. Setiap minggu mesti ke dokter, bosen. Sampai akhirnya obatnya Kak Yudi buang. Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhin, sembuhin dong, gitu ya. Akhirnya Tuhan sembuhin. Nggak ada obat lagi yang bisa nyembuhin, cuma Kak Tuhan. Yeremia bikin ngiler. Oh Yeremia ininya makanan ya, bikin ngiler ya. Ntar dulu. Makanannya enak tuh Yeremia. Ada lagi, oh iya Kak Neti juga pernah tuh, Kak Neti juga pernah dirawat di rumah sakit sampai 40 hari. Trombosinya turun 40 hari, waduh. hari, sebulan lebih. Bulan dong. Bulan lebih, sebulan 10 hari. Kak Yudi, Tuhan pernah menghidupkan orang mati Kak. Iya. Di mana? Katanya sih kalau dia menghidupkan orang yang mati, itu kayak Lazarus. Tapi beneran Kak Yudi pernah lihat ya. Jadi
jemaat di satu gereja di Lampung. Dia kan nebang pohon, pohonnya tumbang. Lazarus, Kak. Iya, Lazarus. Tapi ini beneran ada, bukan di zaman Alkitab. Terus pohonnya tumbang, itu kena kepalanya pecah. Wah, Mati, Kak. mati itu dah. Orang-orang nangis teriak-teriak. Terus pendeta datang, kepalanya dipegang gini, terus di ini dalam nama Yesus didoain. Kepalanya nyatu lagi, orangnya hidup lagi. Aneh. Nih, gara-gara itu banyak orang percaya sama Tuhan Yesus di daerah itu. Gitu. Waduh, di Lampung maksudnya percayanya kepada Tuhan Yesus. Iya. Terus? Nih Kak Yudi juga pernah cerita nih, ada temannya Kak Yudi penginjilan di daerah pedalaman di Sulawesi, di suku Trasing. Terus dia kan masuk ke hutan-hutan kan, mau menjangkau suku Trasing ini. Dia di tengah hutan sama kepala sukunya kan barengan jalannya. Tiba-tiba dia sakit, panas, terus pingsan, nggak bangun-bangun. Terus sama kepala sukunya ditutupin sama daun tales yang gede itu, yang tales hutan yang gede. Ditutupin aja, dikirain udah mati. Udah ditinggal gitu aja di tengah hutan. 3 hari kemudian dia balik ke kampung lagi. Dia udah dihidupin sama Tuhan. Itu satu gempar. Yesus ke dalam Termasuk kepala sukunya. Kepala sukunya gempar. Terus kepala sukunya nanya gini, aduh Pak Guru, kan di sana dia jadi guru kan. Pak Guru ilmunya hebat banget, bisa hidup lagi. Aku mau dong belajar. Akhirnya mereka semua percaya sama Tuhan Yesus. Keren ya. Tuhan bisa pakai apa aja menolong untuk membuat kemuliaan nama Tuhan. Orang percaya sama Tuhan akhirnya. Kak, itu kayaknya koma deh, Kak. Iya ya. Cuma kan di tengah hutan, kalau nggak ketolong kan bisa mati itu. Ya, Yesus itu penyembuh. Yang kedua, kalau menurut Kak Yudi, Yesus itu penolong. Ya, udah berkali-kali Tuhan Yesus itu menolong Kak Yudi dari banyak masalah. Petrus. Ya, Terus dia jalan sendiri. jalan di atas air, terus kibur ya, tenggelam ya. Nah, ada yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Umpamanya lagi jalan, terus ada truk mau nabrak, truknya tiba-tiba terpental jebur sungai gitu. Atau mungkin di rumah ada masalah apa, papa mama cerita Tuhan tuh menolong kita. Nah, Kak, apa tuh? mau ada gempa nggak jadi, Kak. Oh, nggak jadi, mau ada gempa nggak jadi. Apalagi Tuhan penolong. Ini sih Hah? masalah gigi. Kenapa tuh? Giginya kan numpuk tuh. Ah, Terus Tuhan bikinin otek. Gitu. terus Kak, saya tahu ceritanya deh, Kak. Terus habis itu copot. copot. Cerita apa? Peter. Itu Petrus jalan di atas air terus jatuh dibantu Tuhan tuh. Iya betul. Itu Petrus kan, Tuhan Yesus jalan di atas air. Terus Petrus bilang gini, Tuhan, kalau itu Tuhan, suruh dong aku jalan di atas air. Weh, gaya-gayaan dia. Dia jalan di atas air, pas di tengah jalan dia ketakutan. Kirain hantu Tuhan Yesusnya. Dia tenggelam. Kejebur ya, Kak. Terus Tuhan Yesus tolong. Kamu nggak percaya gitu ya. Jadi mereka kurang percaya. Makanya Tuhan menolong dia. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang sudah ditolong Tuhan ya, ditolong ketika ada kerusuhan ya. Tahun 98 kalian belum lahir, kalau kalian pernah dengar cerita dari papa mama, itu masa-masa kerusuhan. Diceritain. Ya, kerusuhan itu di mana-mana, ada pembakaran, mal dibakar, dijarah. Nah, Kak Yudi waktu itu lagi pelayanan di daerah Cengkareng. Nah, Kak Yudi itu kan tinggal di asramanya di Petamburan. Di mana itu Kak? Bingung kalian ya. Ini aku itu Jauh rumahnya gitu. dibakar. Ya, pokoknya jauh aja. Nah, pas di tengah jalan, ada kerusuhan tuh di jalan. Kak Yudi lagi naik Kopaja, naik bus. Udah orang pada berlarian. Wah, ketakutan kita yang orang-orang Kristen, orang-orang Chinese ketakutan kan, kita lari. Wah, temennya Kak Yudi cewek lari, Tuhan tolong. Dia pakai Pak Haji.
Pak Haji yang nolong dia, nyelamatin, diumpetin di rumahnya, dia selamat akhirnya. Nah, banyak teman-teman kayak juga yang mengalami pertolongan Tuhan ketika masa kerusuhan itu, karena mereka berharap sama Tuhan, ya. Nah, itu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus penyembuh saya, Tuhan Yesus penolong saya. Nah, yang terakhir yang Kak Yudi yakin banget, Tuhan Yesus itu juru selamat, karena dia rela mati untuk menebus dosanya Kak Yudi. Nah, dosa kalian juga. Dia sudah pasti satu-satunya juru selamat. Coba sekarang buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang bawa Alkitab. Yo, supaya kalian yakin nih, oh Tuhan Yesus itu siapa sih? Gitu. Supaya kalian yakin bahwa di dunia ini cuma ada satu juru selamat, tidak ada yang lain. Gitu. Ya, oke. Kisah Rasul 4 ayat 12. Siapa yang udah ketemu boleh baca? Maaf Kak, tadi si Meme apa namanya pencet itu jadi Ya, apa? Nih, Takuma kita lagi bahas Tuhan Yesus itu buat kita siapa? Dia penyembuh, penolong. Delapan, juru Pak, kayak pasal 8 ayat 12 kan, Kak? 1 Korintus 4 ayat 12. Yuk, Peter baca. Apa Kak? Tetapi sekarang mereka Kisah Rasul percaya 4 ayat kepada 12. Filipus yang memberitakan Injil tentang sayang. kerajaan Allah dan Kisah para tentang rasul. nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun di perempuan. bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang Kak, ayat apa sih Kak? Ayatnya apa? diselamatkan. Oke, kali ulangi ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya udah ketemu dan saya udah baca. Ya, Adrian udah baca ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Itu Tuhan Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuh, jadi Tuhan Itu Yesus Tuhan Yesus. satu-satunya juru selamat ya. Kalau ada yang nawarin juru selamatnya yang lain, nah percaya aja, cuma Tuhan Yesus, udah ada janjinya. Yohanes 3 ayat 16 juga kan, siapa yang percaya kepadanya nggak binasa, beroleh hidup yang kekal. Nah, itu bukti bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu juru selamat? Oke, raise hand-nya. Boleh angkat tangannya? Wah, oke. Yang apa? Masih banyak yang nggak percaya kalau dia itu juru selamat. Dia cuma percaya Yesus itu nabi. Oh, Yesus itu cuma nabi. Yesus itu cuma sahabat. Kalau percaya kepada juru selamat, raise hand. Iya, raise hand. Kalau percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, angkat tangan. Kak Yudi percaya Tuhan Yesus itu juru selamat. Siapa yang belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, harus terima dia. Ya, nanti kita berdoa ya, yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus dalam hatinya, hari ini kita harus mengundang dia dalam hati kita. Supaya apa? Supaya diselamatkan. Karena kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba kita mati malam ini kan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita pasti Diangkat. diselamatkan. Iya, ya. Jadi, oke. Nih dia pertanyaannya. Siapakah Yesus menurut kamu? Yesus Tuhan, juru selamat. Yesus juru selamat ya. Ya. Dan Mesias. Maukah kamu menerima Yesus sebagai juru selamat? Ya. Selamat. Ya. Good. Oke. Aku mau tanya, Ya, silakan tanya. apa itu juru selamat? Juru selamat itu orang yang membawa orang lain jadi selamat. Umpamanya gini. Ada umpamanya siapa nih? Rafael ya, Rafael lagi jalan nih, terus di depannya ini ada jurang. Jurangnya banyak api. Rafael kan nggak tahu kalau itu jurang. Rafael jalan aja. Lalu tiba-tiba ada seseorang. Nah, ini anggap aja Tuhan Yesus datang, angkat Rafael, jangan masuk situ. Nah, kamu kan nggak jadi masuk jurang yang ada apinya.
Nah, itu namanya dia juru selamat kamu, yang nyelamatin kamu, gitu ya. Harusnya kita Kak, masuk saya mau neraka, bertanya, Kak. nah dia diselamatin. Ya, silakan nanya. Kok bisa orang zaman dahulu bisa sampai umur 800 tahun, 1000 tahun, kok bisa, Kak? Ya, karena kan kalau zaman dulu itu memang belum ada polusi juga ya, belum ada polusi. Terus rata-rata kan orang dulu itu nggak makan daging ya. Ketika orang yang umurnya panjang-panjang itu nggak makan daging, karena daging itu juga mempengaruhi sistem tubuh kita ya. Nah, Kehidupan juga mempengaruhi kehidupan. begitu orang mulai makan daging, umurnya mulai berkurang, mulai pendek-pendek. Nah, gitu. Kenapa ya kalau dulu panjang-panjang, sekarang apalagi sekarang umur manusia makin pendek. Zamannya opung. Zamannya eyangnya Kak Yudi, kakeknya Kak Yudi umurnya masih bisa 110. Tapi sekarang orang umur 43, 45, 50 udah meninggal. Makin kesini umur manusia makin pendek karena makin apa ya? Ada polusi udara, polusi makanan ya, makanannya ada pakai racun, insektisida, terus makanan-makanannya sintetis, pakai pewarna. Wah, pokoknya makin membuat umur manusia makin pendek gitu. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Mau nanya tentang Tuhan Yesus, boleh nanya. Ayo, Kak Yudi jawab. Kak, saya mau tanya, Kak. Nah, silakan. Kenapa rata-rata orang zaman dahulu itu nggak pakai celana, Kak? Cuma kayak bajunya nyatu sama celananya gitu, Kak. Oh, jubah. Iya, Kak. Pakai jubah ya. Ya karena pengaruh ini ya, pengaruh apa ini namanya? Budaya dan pengaruh alam. Pengaruh alam. Nah, terus Berarti kita juga harus pakai baju jubah dong, Kak. Biar umur kita bisa panjang. di daerah tropis. Oh, zaman orang dulu kan malah bajunya mini-mini karena belum ada penjahit. Bajunya dengan kulit kayu, bajunya dengan kulit Boleh. kan? Ya. Kan Kalau jadi yang gua kayak tuh yang hilangnya, kita lihat Kak. di film orang-orang yang di dalam cerita-cerita Alkitab pakai jubah karena mereka tinggal di daerah padang pasir ya, di Timur Tengah itu kan padang pasir rata-rata. Makanya mereka pakai budaya pakaiannya seperti itu. Kalau umpamanya dulu Alkitab itu ditulisnya di daerah bersalju, pasti semua pakai mantel gitu kan. Kalau ditulisnya di daerah tropis kayak di Indonesia kan panas, pasti pakai pakaian Indonesia gitu. Ya, itu pengaruh budaya. Ada lagi? Ada Kak, Tuhan makan Bu. Kenapa Yeremia? Tuhan makan Bu. Tuhan makan enggak? Tuhan itu roh. Ya, kalau Tuhan itu roh, itu pasti enggak makan. Ya, kalau yang waktu dia jadi manusia, dia makan karena dia jadi manusia. Dia butuh makanan. Tapi kalau sesudah dia bangkit, dia itu tubuhnya roh, dia nggak perlu makanan, nggak mati. Karena apa? Dia itu makhluk kekal, ya abadi. Jadinya Tanya lagi, Kak. Silakan. mandi. Tuhan Yesus pas jadi manusia suka madu dan susu tidak, Kak? Suka madu dan susu nggak? Ya kalau menurut budayanya orang Timur Tengah, orang Israel, mereka makan madu, makan roti, makan susu, ya pasti dia juga melakukan itu ya. Karena dia termasuk keluarga yang bukan miskin, tapi sederhana ya. Karena Maria, Yusuf itu kan juga garis keturunannya itu raja-raja dulunya. Pasti mereka bukan orang yang miskin, pasti mereka makan yang seperti itu ya. Ada lagi? Ya Kak, Apa tuh? Garen. Tuhan tidur gak? Iya Kak. Kak Yudi mau kasih tahu Tuhan itu tidur apa enggak? Coba buka Mazmur. Mazmur. Coba buka Mazmur. Bentar. Mazmur 122 ya. Yesus tidur. Coba baca dulu Mazmur 122.
121, sorry. Ayat berapa, Kak? Ayat 4. Apa? 100 apa? 121. Mazmur 121. 120. Oh, Tuhan Yesus tidak tidur ya, Kak? Ayat 3 ya, ayat 3 nih. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naungan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Hmm. panjangmu tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Oh, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh ya, udah menjawab ya. Tuhan tidur nggak? Enggak. Kalau Tuhan tidur, wah bisa hancur dunia ini. Karena dia mengawasi semua ciptaannya, termasuk anak-anak Tuhan ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Coba lihat chat tuh, Kak. Lihat chat. Ada apa di chat? Tuhan mandi enggak? Bukan saya yang nanya, saya baca. Iya, iya. Kak, Tuhan makan nggak? Kak, Tuhan mandi nggak? Ya, karena Tuhan itu roh tadi Kak Yudi bilang ya. Dia nggak perlu lagi mandi, nggak perlu makan. Karena makhluk roh. Tahu dong. Ya, tidak memerlukan hal-hal yang jasmani. Gitu. Oke, jadi Tuhan itu kita sudah belajar hari ini ya. Tuhan Yesus menurut kita itu siapa? Kalau menurut Kak Yudi, Tuhan Yesus itu penyembuh, penolong, juru selamat. Kalau menurut kalian siapakah Tuhan Yesus? Juru selamat, Tuhan, Mesias. Wah, tadi sudah mengungkapkan semuanya ya. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kalian mau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu? Ya, ya kan? Kita nggak tahu nih, tiba-tiba malam ini ada gempa besar yang diceritakan itu, yang tsunami-nya sampai 20 meter katanya akan terjadi di Indonesia. Nah, kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, kita pasti begitu mati. Ini, kalau orang percaya itu mati cuma gini, tutup mata, begitu buka, udah ada di surga. Gitu ya. Jadi kalau buat orang percaya, mati itu adalah keuntungan. Yuk. Semua yang mau terima Tuhan Yesus boleh angkat tangannya di sini, angkat tangannya. Buka kameranya, Kak Yudi pengen lihat. Buka kameranya. Kita mau sungguh-sungguh ya. Tangan kanannya diangkat, tangan kirinya taruh di dada. Boleh diangkat. Takuma, Joseph, ya. Hari ini Tuhan Yesus, hari ini kebetulan firman-Nya menceritakan tentang Tuhan Yesus buat kita itu siapa. Nah, hari ini kita mau mengakui Dia sebagai juru selamat kita. Yuk kita angkat tangan kita, tutup matanya, ikuti Kak Yudi berdoa. Sungguh-sungguh ya, nggak main-main ya, karena kita mau mengundang Tuhan sebagai juru selamat kita. Boleh angkat tangannya, tangan kirinya di dada, ikuti Tuhan Yesus, ikuti Kak Yudi berdoa. Diucapkan ya. Ya. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya Tuhan adalah juru selamat, penebus dosa-dosa. Tuhan, aku orang berdosa. Aku minta Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, sucikan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku, tinggallah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus,
Aku percaya, Saya aku berdoa, berdoa. amin. Ya, Amin. ketika kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita, maka kita akan diselamatkan. Itu janjinya Tuhan Yesus sendiri ya. Makanya Kak Yudi mengajak kita semua mengakui Dia dengan mulut kita, diucapin dengan keras. Karena di dalam kitab Roma disebutkan siapa yang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya akan diselamatkan. Oke, sekarang Kak Yudi mau tanya siapa yang mau didoain hari ini? Ada yang punya sakit, masalah? Saya Kak, yang didoain. Oke, satu-satu, foto Besok dulu. saya mau ulangan matematika. Kata Kak Neti suruh foto dulu, ayo foto dulu sebelum kita doa. Foto dulu, buka kameranya. Siap ya? Pasang wajah yang ganteng. Lionel, Joseph, Kenji. 1, 2, 3. Oke. Ntar kayak di save dulu. Ada teman saya. Ya, Ini gue main. satu-satu siapa yang mau didoain? Adrian Kak. Ya. Ulangan Saya. Adrian Kak. Adian kenapa? Mau ulangan matematika besok. Oke, siapa lagi? Peter Kak, Peter, apa Peter? besok mau ulangan Mandarin. Matematika Mandarin. Jeremia? Besok mau ulangan Inggris. Inggris. Evan? Aku nanti banyak ulangan 1 Oh, banyak ulangan. Ya, siapa lagi? Caleb. Caleb. Apa Caleb? Caleb. Kalau begitu nanti Tuhan Tunggu. Caleb nggak kedengeran. Ngomong apa? Caleb apa? Oh, sembuhin tangannya ya. Apa lagi? Siapa lagi? Kak, Joseph apa? banyak ulangan, masih banyak Lagi ulangan. musim ulangan ini ya. Siapa lagi? Ya, nanti kita doain semua deh. Ada lagi? Ya, Takuma udah ketemu mama papanya, seneng banget dia. Wih. Ya, biarin dia bersuka cita dulu ketemu mama papanya ya. Oke, yuk kita berdoa yuk. Ya, semua rata-rata ulangan. Kita berdoa juga buat Caleb ya, supaya teman-teman bantu doa juga Caleb supaya tangannya cepat pulih ya. Supaya tidak terganggu dalam kegiatannya. Yuk kita berdoa, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar siapa Engkau sebagai dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan, Engkau juru selamat, Engkau penolong, penyembuh, bahkan Engkau adalah Tuhan yang selalu memberkati dan memelihara hidup kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, tanamkan dalam hati kami supaya tumbuh iman dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini juga hamba berdoa bahwa setiap anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Yang berdoa buat Adrian yang mau ulangan Math, Peter mau ulangan Mandarin, Jeremy mau ulangan bahasa Inggris, Evan banyak ulangan, Caleb, Joseph juga mau banyak ulangan. Tuhan, Engkau menolong anak-anak-Mu, bahkan teman-teman yang lain mungkin yang juga sedang menghadapi ulangan. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat dalam pengertian mereka, supaya mereka memiliki otak yang cerdas dan bisa belajar setiap pelajaran dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan. Berdoa juga buat Caleb yang tangannya sedang dalam pemulihan Tuhan. Biarlah Engkau satukan kembali, Engkau sempurnakan kembali, sembuh tangannya Tuhan, sehingga bisa berguna lagi, bisa digerakkan lagi, dan Caleb tidak terganggu dalam setiap aktivitasnya Tuhan. Berkati setiap obat apa yang dipakai Tuhan bisa segera menyembuhkan tangan Caleb Tuhan. Berkati juga anak-anak yang lain Tuhan. Hamba berdoa buat Dave, buat Adrian, Jeremia, Ezra, Caleb, Peter, Garen, Rafael, Timothy, Evan. Evan juga banyak ulangan Tuhan Engkau menolong. Caleb, terus Joseph, Farel, Joseph Kenzi, Lionel, Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuhan berkati papa mama juga dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Berkati juga Takuma yang sudah berkumpul dengan orang tuanya. Biarlah sukacita Tuhan terus ada bersama keluarga ini. Garen juga Tuhan Kau berkati.
Karen juga Engkau berkati. Clay yang tidak bersama dengan kami, Tuhan Engkau juga menolong Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat, segala berkat yang baik dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus memeluk kalian. Sukacita Roh Kudus terus ada dalam hidup kalian dan keluarga kalian. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat katakan amin. Ya. Tuhan berkati adik-adik. Terima kasih Kak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Jumpa Kak. Terima kasih. Depan maksudnya. Jangan lupa minggu ibadah bersama. Ya Kak. Minggu kita senam bersama. Hari Minggu. Ya, Senam Bapak. ya, senam online. Bye bye Kak. Saya Bye bye, Farel. Baik Kak. Baik Kak.